Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alkisah cerita ini, di pondok pesantren tersebut tinggallah seorang kiai yang memiliki seorang putri beserta para santri yang sedang menimba ilmu agama. Salah satu santri yang mengabdi di pondok pesantren tersebut adalah seorang pemuda yang sangat bodoh. Bertahun-tahun belajar ilmu agama di pondok, tidak ada satupun ilmu yang ia dapat karena kebodohannya itu. Dan hanya sepenggal ayat dari surat Al-Lahab yang berbunyi tabat yada yang ia bisa. Maka dari itu ia dipanggil si tabat. Walaupun bodoh, si tabat ini adalah seorang santri yang sangat patuh kepada seorang guru, yaitu kiai tersebut. Apapun perintah sang guru pasti akan ia laksanakan tanpa berpikir panjang. Pada suatu ketika, sang putri kiai tersebut sakit yang aneh. Bertahun-tahun berobat ke sana kemari ke orang-orang pintar, tabib dan dokter tidak kunjung sembuh juga. Sang kiai pun hampir putus asa karena sang putri tak kunjung sembuh. Akhirnya sang kiai berdoa memohon petunjuk kepada Allah agar diberi petunjuk untuk kesembuhan sang putri. Saat kiai sedang tidur, sang kiai bermimpi. Ada sebuah suara yang mengatakan jika sang putri ingin sembuh, maka yang tahu obatnya adalah Nabi Khidir. Setelah terbangun, sang kiai merasa bingung terhadap mimpinya semalam, dan beliau berpikir bagaimana cara mencari Nabi Khidir dan siapa yang akan mencarinya. Setelah berpikir lama, akhirnya kiai tersebut mendapatkan seorang yang akan mencari Nabi. Tanpa berpikir panjang, si tabat dipanggil untuk menghadap kiai dan diberi tugas untuk mencari Nabi Khidir. Karena kepatuhannya, si tabat tanpa berpikir panjang langsung menerima apa yang diamanatkan kiai tanpa tahu siapa dan di mana Nabi Khidir. Setelah mendapat amanat tersebut, tabat langsung pergi. Tetapi saat keluar dari pendopo padepokan, tabat kembali lagi menemui kiai. Karena kebodohannya, tabat baru menyadari siapa dan di mana orang yang akan dicarinya. Akhirnya kiai menjelaskan siapa Nabi Khidir itu. Dan kiai berkata, jika kamu ingin mencari Nabi Khidir, kamu telusuri sungai hingga nanti akan bertemu dengan seseorang yang memakai jubah putih. Setelah bertemu dengan Nabi, kamu tanyakan apa obat agar putriku ini dapat sembuh dari penyakit aneh ini. Setelah mendapat penjelasan dari kiai, tabat pun langsung berangkat dengan menyusuri sungai. Butuh waktu bertahun-tahun si tabat untuk menemukan Nabi. Saat di tengah perjalanan, tabat melewati sebuah kuburan tua. Pada saat itu juga terdengarlah suara tanpa rupa yang memanggilnya. Tabat, kamu mau kemana nak? Tabat pun langsung menjawab, siapa kisanak? Aku mau mencari Nabi Khidir. Suara itu menjawab, aku orang yang berada di dalam kuburan ini. Kebetulan sekali nak, bolehkah aku minta tolong kepadamu? Ternyata orang yang ada di dalam kubur tersebut adalah seorang ustadz. Tetapi saat dia di dalam kubur selalu disiksa, dan ia ingin meminta tolong kepada tabat jika ia bertemu Nabi Khidir agar ditanyakan mengapa kok dia disiksa. Si tabat pun langsung setuju dengan permintaan seorang di dalam kubur tersebut. Tabat pun melanjutkan perjalanan menyusuri sungai. Di tengah perjalanan dia bertemu dengan pohon mangga yang besar. Pohon mangga itu pun juga berbicara pada tabat dan meminta tolong agar ditanyakan kepada Nabi Khidir, mengapa kok buah manggaku tidak pernah diambil dan dimakan orang. Tabat pun juga menyetujui permintaan pohon mangga itu. Tabat pun melanjutkan pencariannya. Di tengah perjalanan ia menjumpai sebuah sumur tua, dan anehnya sumur tua itu pun juga berbicara kepada tabat dan meminta tolong jika bertemu Nabi untuk ditanyakan mengapa air di dalam sumurku ini tidak pernah diminum orang. Tabat pun juga menyetujui permintaan sumur tua itu dan menjawab ya. Setelah bertahun-tahun menyusuri sungai, akhirnya usaha tabat membuahkan hasil. Ia menjumpai seorang pria yang memakai jubah putih bersih. Tabat pun menghampiri dan bertanya,
Apakah kisana adalah Nabi Khidir? Ternyata orang berjubah putih itu adalah Nabi. Tabat pun langsung menangis dan bersujud karena bersyukur kepada Allah karena usahanya diridhoi. Tabat langsung menyampaikan amanat dari Kiai bahwa Kiai ingin meminta petunjuk untuk putrinya. Nabi Khidir pun menjawab dan memberi petunjuk. Jika sang putri ingin sembuh, maka harus dinikahkan. Karena bodohnya Tabat, dia langsung menerima jawaban tanpa bertanya dengan siapa putri harus menikah. Setelah itu Tabat menyampaikan pesan permasalahan dari orang yang ada dalam kubur, pohon mangga dan sumur tua. Nabi Khidir menjawab, sebenarnya orang dalam kubur itu adalah seorang ulama karena ia memiliki ilmu tapi tidak pernah diamalkan kepada orang lain. Maka di dalam kubur tidak tenang arwahnya. Jika orang itu ingin bebas, suruh kasihkan ilmunya kepadamu Tabat, maka ia akan tenang di alam kubur. Mengapa pohon mangga? Buahnya tidak pernah diambil orang, padahal buahnya besar-besar. Hal itu dikarenakan di dalam pohon mangga itu terdapat pusaka yang ampuh. Jika ingin buahnya diambil dan dimakan orang, maka ambillah pusaka itu. Yang terakhir, mengapa sumur itu airnya tidak pernah diambil orang? Itu karena di dalam sumur itu terdapat sebuah emas. Jika ingin airnya diambil oleh orang, maka suruh sumur itu serahkan emasnya kepadamu. Setelah mendapatkan amanat dari Nabi, Tabat langsung mohon pamit untuk kembali. Setiba di sumur tua, Tabat menyampaikan apa yang diamanatkan Nabi. Akhirnya diberikanlah Tabat emas yang ada dalam sumur itu. Setelah menemui mangga, diberikanlah pusaka ampuh dari pohon mangga itu. Setelah sampai di kuburan, diberikanlah Tabat ilmu dari ulama itu. Akhirnya si Tabat menjadi orang yang pandai, kaya dan sakti. Setelah bertahun-tahun berkelana, akhirnya Tabat tiba di pondok. Semua orang tidak ada yang mengenali karena Tabat terlihat bagaikan seorang yang pandai berpendidikan, sopan dan santun. Berbeda dengan Tabat beberapa tahun yang lalu. Bahkan Kiai pun juga tidak mengenali karena perubahan Tabat. Akhirnya setelah Tabat menceritakan apa yang terjadi, akhirnya Kiai pun terharu akan diri Tabat yang sekarang. Kiai dan para teman santri tidak menyangka telah kembali Tabat menjadi seorang yang pandai, kaya dan sakti. Tabat juga menyampaikan obat untuk kesembuhan putri Kiai, yaitu agar sang putri dinikahkan. Tapi Kiai bertanya dengan penuh rasa ragu, kepada siapa harus menikahkan Tabat? Tabat pun juga tidak tahu kepada siapa harus menikahkan. Karena si Tabat berjasa dan dapat menemukan Nabi Khidir, akhirnya Tabat dinikahkan dengan putri. Akhirnya sang putri pun sembuh dan menjadi istri Tabat serta hidup bahagia. Maka dari itu ridhonya Allah Subhanahu wa taala pada ridho gurumu. Semoga yang lagi menuntut ilmu mendapatkan keberkahan dari doa guru. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.